selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Gali Permadi dari Organisasi Kepercayaan Paguyuban Budaya Bangsa, sekaligus mahasiswa aktif Universitas 17 Agustus Semarang, Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan perkenalkan tentang Saya Octavianus Danutahu, PKL dari Organisasi Kepercayaan Marapu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, terkhusus di Sumber Timur. Dalam episode kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna dengan tema mengenal praktik spiritual dari dua organisasi kepercayaan Indonesia, Paguyuban Budaya Bangsa dan Marapu dalam era VUCA. Pernah nggak kalian berpikir kalau dunia yang kita tinggali saat ini berubah begitu cepat, tekanan dan sulit ditebak. Kadang kita kehilangan arah dan merasa jauh dari kedamaian batin. Padahal di sekitar kita Indonesia punya kekayaan spiritual yang luar biasa yang bisa menjadi tuntunan hidup di tengah ketidakpastian zaman. Betul banget itu, Bro. Nah, melalui podcast ini kami ingin mengajak teman-teman semua untuk menyelami dua warisan spiritual Nusantara antara Paguyuban Budaya Bangsa dan Marapu. Dua ajaran yang sama-sama menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Sebelum masuk ke praktiknya, yuk kita bahas dulu apa sih spiritualitas itu. Spiritualitas berkaitan dengan jiwa, batin, dan hubungan antara manusia dengan kekuatan tertinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kata spiritus sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti roh atau nafas kehidupan. Jadi spiritualitas adalah usaha manusia untuk mencari kedamaian batin, kebenaran, dan harmoni baik dengan diri sendiri, sesama, alam maupun Tuhan. Nah, sekarang kita hidup di era yang disebut dengan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Artinya, dunia berubah begitu cepat, serba tidak pasti, kompleks, dan seringkali membingungkan. Pertanyaannya, apakah praktek spiritualitas bisa menjadi pegangan hidup di era yang seperti ini? Nah, disinilah menariknya. Yuk kita sama-sama melihat dua praktik spiritual dari dua organisasi yang berbeda, tapi sama-sama kaya akan makna kehidupan. Dalam ajaran Paguyuban Budaya Bangsa, ritual bukan hanya simbol, tapi perwujudan rasa terima kasih kepada Tuhan dan cara menjaga budaya spiritual agar tetap hidup. Salah satu ritual dalam organisasi Paguyuban Budaya Bangsa adalah ritual Satu Suro, peringatan Tahun Baru Jawa yang dianggap sakral. Sebelum perayaan, warga Paguyuban menjalani puasa selama 1 bulan penuh tanpa mengonsumsi beras. Sebagai gantinya, kami makan olahan dari singkong atau disebut dengan oyek. Tujuannya bukan cuma menahan lapar, tapi juga melatih kesabaran, kesederhanaan, dan pengendalian diri. Setelah masa puasa, kami mengadakan kenduri bersama rakyat sebagai bentuk rasa syukur dan menjaga keharmonisan di tengah perbedaan. Kemudian dilanjutkan dengan semedi di Sanggar Panembahan, berdoa, bersyukur, dan merenungi perjalanan hidup. Dan akhirnya, ritual ini ditutup dengan makan bersama serta berebut buah-buahan yang sebelumnya dipersembahkan. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah kesederhanaan, harmoni dengan alam, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini sangat relevan di tengah tantangan era VUCA. Kalau di Marapu, ada praktik spiritual juga yang penuh makna, yakni ritual membangun rumah adat atau Uma Marapu. Bagi kami, rumah bukan sekedar tempat tinggal, tapi simbol alam semesta. Sebelum membangun, kami melakukan ritual mohon izin kepada Marapu, roh leluhur, dan Tuhan, agar rumah membawa keselamatan. Kami tidak boleh asal menebang pohon, karena setiap pohon diyakini memiliki penjaga roh alam. Nah, tadi kan Mas Ben udah bercerita nih, sekarang tuh katanya berarti di situ ada nilai ekologis yang kuat akan menjaga dan melestarikan alam. Nah, betul banget. Nah, selain itu ada juga nih ritual pembangunan yang utama. Ini tuh merupakan simbol kekuatan dan pusat spiritual rumah. Semua itu dilakukan dengan cara gotong royong yang menunjukkan solidaritas dan kebersamaan. Oh, jadi membangun rumah di mana pun bukan cuma soal bangunan ya Mas, jadi membangun hidup antara manusia, alam, dan spiritual seluruh. Mas, gimana sih cara kita bisa mempertahankan nilai spiritual agar tidak tenggelam di tengah era teknologi yang saat ini? Nah, kuncinya itu kesadaran dan keseimbangan. Dalam Paguyuban Budaya Bangsa, puasa berat dimaknai sebagai puasa digital, membatasi diri dari hal-hal yang berlebihan dari dunia maya. Kalau dari Marapu sendiri, saya belajar tentang etika tentang alam, yaitu menggunakan teknologi dengan bijak dan menjaga keseimbangan alam. Nah, saya mau bertanya nih Mas Fian, gimana menurut kalau nilai kesederhanaan dari dua ajaran ini bisa jadi solusi
terhadap gaya hidup yang produktif. Nah, ritual satu suruh kan mengajarkan kita tentang kesehatan melalui tantangan makan beras. Ini merupakan latihan batin agar tidak bergantung pada kemewahan. Sedangkan di Marapu mengingatkan kita agar hidup dalam batas wajar, mengambil separuhnya dan mencari keseimbangan yang alam. Nah, dua nilai ini sudah cukup bisa menjadi rem untuk gaya hidup konsumtif yang seringkali bikin kita kehilangan arah. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Mas Gani, apakah generasi muda saat ini masih punya ruang untuk berlatih spiritualitas di tengah rutinitas modern saat ini? Masih banget Mas, jadi spiritual nggak harus spiritual besar kok, bisa dimulai dari refleksi diri setiap hari, membantu sesama, gotong royong di lingkungan sekitar. Yang penting itu niatnya tulus dan dilakukan dengan kesadaran. Terakhir nih Mas Fian, bisa nggak jadi nilai-nilai spiritual tradisional ini dan jadi dasar etika, digital dan lingkungan? Masih bisa banget itu. Nah, kalau dari satu suruh kan kita belajar tentang pengetahuan diri. Nah, itu penting banget untuk di dunia digital. Kita tidak terlalu terpengaruh atau terbawa di dalam era teknologi saat ini. Nah, kalau dari Marapu kita belajar tentang menghormati alam. Nah, ini tuh bisa kita wujudkan melalui gaya hidup hemat energi, tidak boros, dan menghargai makhluk hidup. Kalau ditarik benang merahnya, kedua praktik spiritual ini, Satu Suruh dan Imam Marapu, mengajarkan resiliensi, harmoni, dan kesadaran diri. Tiga nilai yang sangat kita butuhkan di era buka. Melalui spiritualitas, kita belajar untuk tetap tenang di tengah perubahan, menghadapi tekanan dan bijak dalam bertindak. Spiritualitas bukan sekedar warisan budaya, tapi juga merupakan kompas moral untuk masa depan. Semoga dari obrolan ini, kita semua bisa sadar bahwa di balik setiap ritual ada kebijaksanaan yang menuntun hidup kita hari ini. Kalau kamu percaya bahwa spiritualitas Nusantara layak dikenal dan dilestarikan, subscribe podcast ini, share ke temanmu, dan dukung terus gerakan pelestarian nilai-nilai spiritual Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Rahayu.